Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 4 dari Universitas Puan Rima Galatun Sengkang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Justiawan SE MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang yang berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Saharudin, dengan NIM 190101207 selaku ketua dalam kelompok ini. Yang kedua, Ashari Siska Handayani dengan NIM 190101186. Yang ketiga, Wafik Asisa dengan NIM 190101212. Yang keempat, Nur Anissa dengan NIM 190101198. Yang terakhir, Wardiana dengan NIM 190101213. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang di dalamnya mengenai komunikasi organisasi. Di dalam video ini kami akan menyampaikan 5 materi. Yang pertama yaitu implementasi komunikasi organisasi kemahasiswaan. Yang kedua yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu komunikasi sebagai seni. Dan yang terakhir yaitu nilai penting dalam berkomunikasi. Implementasi komunikasi organisasi kemahasiswaan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang yang lain. Yang kedua, organisasi merupakan suatu tempat atau wadah berkumpulnya satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi antara anggota organisasi dari satu ke yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Di dalam komunikasi organisasi kemahasiswaan terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi antara manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi organisasi diberikan dalam batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain. Nah, di dalam komunikasi organisasi terdapat 3 model. Yang pertama yaitu downward communication. Downward communication yaitu penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu upward communication. Upward communication yaitu penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu horizontal communication, yaitu saling berbagi informasi untuk memecah masalah dalam suatu organisasi. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan memakai simbol-simbol verbal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contoh komunikasi verbal adalah: pertama, membaca koran; kedua, berbicara melalui telepon; ketiga, membaca majalah; keempat, surat menyurat; kelima, membaca koran; dan keenam, menonton televisi.
komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Disebut demikian karena pendekatan yang digunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan dan terlihat jelas dalam pembahasan yang terdiri model perspektif dan pendekatan ilmu komunikasi. Persyaratan suatu keterampilan menjadi ilmu itu ialah 1. Objektif. Objektif ilmu harus memiliki objektivitas yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun dari dalam. Kedua, metodis. Metodis dalam upaya mencapai kebenaran selalu terdapat kemungkinan penyimpangan yang harus diminimalisasi. Yang ketiga, sistematis. Sistematis karena mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem. Dan yang terakhir yaitu universal. Universal kebenaran yang hendak dicapai bukan yang tertentu, melainkan bersifat umum. Semua segitiga bersudut 180 derajat. Dengan kata lain, pengetahuan tentang yang khusus, yang tertentu saja dan tidak diinginkan. Komunikasi sebagai seni. Yang perlu kita ketahui, seni selain sebagai keindahan, bisa juga digunakan sebagai media komunikasi. Bahkan ada pula yang mengatakan komunikasi itu justru merupakan sebuah sarana seni tersendiri. Jadi tidak heran apabila seni menjadi bagian dari sarana komunikasi. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komunikasi sebagai seni, yang pertama yaitu menyampaikan ide atau gagasan. Ide atau gagasan dapat dituangkan dalam berbagai macam karya seni yang ada. Seseorang dapat menuangkan ide tertentu yang dimilikinya, misalnya lukisan atau gambaran lainnya, dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Kedua, menyampaikan kritik. Kritik juga dapat disampaikan dengan berbagai macam cara. Kita mungkin pernah mendengar jenis lagu yang mengintil pemerintah dengan berbagai kebijakan yang ada. Lagu yang dinyanyikan tersebut semacam kritik yang ditujukan kepada pemerintah maupun suatu pihak. Ketiga, memberi pesan ajakan. Pesan ajakan atau suatu hal yang bersifat moral juga bisa dilakukan dengan menggunakan karya seni. Pesan yang dapat dilihat seperti misalnya ketika ada pegelaran mengenai drama atau pertunjukan teater. Gaya penyampaian tentu bisa bermanfaat bagi setiap orang. Empat, menarik orang untuk mengikuti pesan tertentu. Fungsi seni sebagai sarana lainnya itu untuk menarik orang untuk mengikuti hal-hal tertentu. Misalnya berupa poster, video iklan, layanan masyarakat, dan lain-lainnya. Semua itu merupakan karya seni digunakan sebagai media komunikasi massa. Nilai-nilai penting dalam berkomunikasi. Peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai penting dalam berkomunikasi, yang pertama, nilai pribadi. Nilai pribadi merupakan cara kita berkomunikasi dalam organisasi, bagaimana kita membangun identitas pribadi, serta merefleksikan pandangan orang lain. Nilai yang kedua yaitu nilai hubungan. Saat kita tergabung dalam sebuah organisasi, penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anggota yang tergabung dalam organisasi. Apabila tidak ada komunikasi yang baik antar sesama anggota, maka organisasi tidak akan mampu berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, di dalam nilai hubungan, komunikasi sangat penting untuk menjalin hubungan yang sehat dan bertahan lama di dalam organisasi. Nilai yang ketiga yaitu nilai profesional, yaitu komunikasi berperan di dunia profesional di berbagai bidang efektivitas pekerjaan. Dan yang terakhir nilai budaya, yaitu komunikasi memperhatikan perbedaan sudut pandang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hal ini, saat kita tergabung dalam sebuah organisasi, kita harus mampu menyesuaikan dengan
organisasi. Demikianlah persentase dari kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih bagi yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membagikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua.